Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan malam kepada Semeton sareng sami. Kembali di channel Agus Arta Tahta. Kali ini Titiang bersama teman sekaligus guru juga gitu. Kebetulan beliau sebagai tenaga pengajar di bidang kesenian di sekolah menengah atau SMP. Nah, hari ini Titiang bersama Bapak Ketut Adiase. Beliau adalah seorang praktisi kesenian, ya, khususnya di Desa Sukawati. Beliau dalam hal ini sudah lama sekali berkecimpung di dunia kesenian, terutama di kerawitan, kemudian juga sumbangsihnya luar biasa sekali, terutama di Desa Sukawati, karena berbagai macam kegiatan dan event yang dilaksanakan di Desa Sukawati, beliau ini selalu ada, baik itu dalam membuat sebuah pergelaran atau tabuh dan lain sebagainya. Kemarin tahun berapa itu, Pak Tut? Kemarin ya kira yang PKB itu? Untuk PKB yang terakhir ke tahun 2019. Jadi diberikan kesempatan jadi menggarap suatu tabuh fragmentari ini, karena pada saat itu yang mewakili adalah Skegong Karang Taruna Wijo Cipta Langu yang dari Desa Sukawati. Jadi yang sendiri ditugaskan dari Karang Taruna dari desa untuk membuat satu karya tabuh, yaitu musik iringan tari fragmentari ya, bersama dengan tim juga. Jadi ada Pak Tut Indo juga ada. Itu ya, mungkin nanti bisa juga dilihat di YouTube bagaimana tentang karya tersebut. Teman-teman, sebenarnya karyanya tidak hanya di Sukawati aja. Beliau ini karena ini sudah dari dulu berkecimpung di dunia kesenian, khususnya kerawitan ya dan tabuh. Juga pernah, kalau nggak salah, Pak Tut bisa cerita sedikit ketika dulu pernah membuat karya di Klungkung ya? Klungkung pernah, misalnya di Klungkung, mungkin di Bebanyaran ya, di Klungkung. Kemudian setelah banyak mampu membuat suatu belaganjur, jadi ditugaskan untuk lomba kecamatan membuat satu lomba belaganjur. Jadi yang wakil adalah Banyarangkan Klungkung. Kalau tidak salah Niko Banyar Neso namanya Pak Gus. Banyar Neso. Ya, di sana memang anak-anak dan kreativitasnya memang ya sudah memadai. Jadi kesempatan itu dia gunakan untuk belajar lagi, terus belajar untuk membuat suatu tabuh belaganjur dengan judul yaitu Tabuh Rah. Nah, Niko syukurnya Niko jadi Banyar Neso Banyarangkan ke Klungkung mampu meraih peringkat pertama. Jadi pada saat itu adalah lomba antar kecamatan, jadi Klungkung Banyar Neso itu jadi bisa memperaih peringkat pertama. Ya. Jadi mungkin masih banyak juga belaganjur yang lain yang masih bagus-bagus, tapi pada kesempatan itu ada karya yang terakhir gitu, yang buat tadi Banyar Neso Klungkung. Nah, katanya dulu sempat sebagai PKB juga Pak ya? Ya, itu udah alurnya ke sana nanti. Setelah lomba di kecamatan itu ada juara satunya, jadi yang mendapatkan juara satu, jadi dia akan mewakili ke PKB. Berarti dulu sempat juga karya belaganjur Pak Tut yang di Klungkung itu pernah dipentaskan di PKB. Nah, untuk PKB Nika juga pernah dipentaskan. Nah, itu ada juga tim juga. Nah, karena dia selalu bekerja dengan tim juga. Di selain juga menyampaikan ide dan juga menyampaikan bekerja Nika selalu dengan tim juga ada. Jadi dia juga selalu minta bantuan kepada teman-teman. Jadi karya yang dia buat memang karya yang memang murni, tapi karya tersebut harus ada istilahnya Nika, tapi ada teman yang membuat seperti ya, pada saat belajar dia cari juga teman yang dianggap mampu juga memberikan inspirasi yang lain seperti dari Klungkung Ajit yang Pak Dewa Walid. Kemudian di sini
teman-teman saya yang ada di Kurawo, ada Mang Win namanya. Itu yang membantu. Itu yang sangat membantu sekali. Nah, jadi itu teman-teman sekilas tentang ya istilahnya perjalanan dari karya-karya Pak Ketut Adiase, terutamanya di Desa Sukawati. Waktu dulu ketika mewakili. Kalau di desa banyak, ya. Kalau desa ya, waktu di Desa Sukawati ketika mewakili di Pawai Kabupaten Gianyar ya. Kabupaten Gianyar. Kemudian setelah Anda menggarap tim yang berangkat ke Solo, kemudian ke Yogyakarta di Taman Mini, dan di mana Purwakarta juga. Nah itu kebetulan juga pernah dia ngarap ke. Dan itu juga ada kalau dulu. Nah sebelum sudah tamat isi itu banyak juga membuat karya. Namun karya tersebut karena yang jadi tidak punya dokumentasi. Jadi karya tersebut waktu zaman itu susahnya untuk mendokumentasikan karya tersebut. Jadi karya itu sekedar dibuat, nantinya pudar gitu karena tidak berkembang. Kalau dulu seperti membuat beberapa tarian yang ada di untuk ujian di Sidin Pasar yang pernah gitu, banyak membantu di sana ya. Banyak. Nah jadi itu mungkin dari beliau tamat dari ISI Denpasar, kemudian membuat karya-karya, membantu teman-temannya, dan juga terutamanya di melestarikan budaya, terutamanya di bidang kerawitan ya. Jadi seperti di Sukawati, kemudian beliau juga pernah di Klungkung, dan beberapa pementasan di PKB juga sering beliau menggarap, terutama Sukawati waktu itu, dan Klungkung juga. Nah, jadi hari ini spesial sekali. Nah, Tiang hari ini sebenarnya mau belajar dengan Pak Ketut Adiase karena kebetulan beliau adalah guru di sekolah menengah pertama, ada di SMP. SMP-nya di SMP Widya Suara Sukawati. Beliau adalah salah satu staf di sini di SMP Widya Suara Sukawati, yang terutama SMP desa ya, yang akan istilahnya melestarikan budaya lokal di sini, terutama di bidang kerawitan dan tari. Nah, beliau sebagai tenaga pengajar di seni budaya dari seni tabuh dan seni kerawitan. Nah, hari ini spesial sekali. Hari ini beliau akan mengajarkan Tiang juga senang belajar, terutama untuk bidang kendang, karena beliau ini juga bisa dikatakan sebagai salah satu master juga, karena di Sukawati banyak ya teman-teman beliau yang menggarap kerawitan di Sukawati. Nah, untuk hari ini beliau spesial akan mengajarkan Tiang tentang bagaimana belajar tentang kerumpungan dasar. Karena Tiang pemula sekali ini, baru pertama ini. Nah, beliau akan mengajarkan tentang dasar. Nah, untuk itu jangan lupa yang sudah nonton video ini, jangan lupa di subscribe, kemudian di like, share, dan komentarnya di bawah untuk teman-teman mendapatkan update informasi dari channel ini. Terima kasih. Hari ini kita lanjutkan ke teknik bagaimana dasar sekali belajar tentang kerumpungan. Jadi untuk yang master agak mikir lagi. Yang ini untuk pemula, karena dia yang baru pemula. Untuk pemula ini ada teman-teman yang mau melestarikan budaya Bali dengan belajar mengkendang. Ini pemula kali, terutama Tiang ini mau belajar tentang kerumpungan. Mari kita bersama Pak Ketut spesial. Baiklah teman-teman di channel Agus Artatata, hari ini Pak Ketut Adiase akan mengajarkan Tiang bagaimana teknik dasar bermain kendang kerumpungan, dasar lanang dulu. Lanang. Ini bagi teman-teman yang mau mencoba juga dipersilahkan. Ini mudah-mudahan bermanfaat channel ini, terutama Tiang sendiri ya yang ingin belajar sekali kendang kerumpungan ini. Nanti akan ada versi pelannya, pelan, kemudian ada juga yang sudah biasa. Silakan, Pak. Jadi ini mulai dari teknik kendang kerumpungan. Jadi dasar, jadi untuk pemula kendang kerumpungan ya. Kita akan mulai dari kendang lanang dong ya. Jadi kendang lanang ke suaranya yang umum itu adalah tut. Warna suara mungkin yang timbul nanti dalam kendang kerumpungan ya. Jadi bagaimana tekniknya? Nah, tekniknya sekarang kita
akan belajar yang sangat sederhana sekali dulu. Namun kalau yang sederhana ini nanti bisa digunakan nanti kalau misalnya yang menonton ini sudah paham tekniknya, jadi bisa digunakan di mana saja nanti. Baik, kita mulai. Jadi nanti dia akan teknik lanangnya dulu, nanti ada wadonnya, kemudian tiang sambung atau kita rangkum lanang wadon bersama teman tiang nanti yang namanya Agus Arte nanti. Nah kita akan coba dengan Pak Agus Arte karena dia pemula, jadi sama sekali tidak tahu apa-apa, tapi nanti kalau sudah dia menguasai akan bisa nanti coba, nanti akan lebih menarik ya nanti. Oke, kita coba dulu yang lanang ini. Jadi kita mulai, ada teknik seperti ini. Nah itu dia. Nah itu versi pelannya, kalau dicepatkan ya, nah bunyinya akan seperti di kiri ya. Nah tadi sudah versi kenang lanang, nah sekarang dia versi kenang wadon ya. Ini kenang wadon itu, nah bunyinya seperti ini, warna dasar ya. Cedut atau dibilang istilah nasdinnya nika cedut ya. Jadi kalau wadon jeditnya nika wadon ya. Jadi paketnya yang tadi nika lanangnya mungkin yang dasarnya bisa seperti ini nanti. Yang pelankan saja dulu nih. Nah itu tadi yang pelannya, sekarang kalau dicepatkan seperti lanang yang tadi juga seperti nah itu dia. Jadi nanti kalau dipaket ya nanti akan timbul suatu jalinan teknik benang gumpung. Baiklah teman-teman, demikian tadi sudah diberikan dua tutorial dari kenang dasar kelumpungan lanang dan kenang dasar kelumpungan wadon. Nah, Tiang akan coba nanti dilatih dulu di rumah Tiang. Nanti untuk video berikutnya akan kami gabungkan, kita gabungkan. Nanti Tiang akan bersama dengan Pak Dut Adiasa akan gabungkan dengan pola ini. Untuk itu jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan nanti video yang berikutnya, supaya update beritanya. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih, salam budaya, tetap ajak Bali, lestarikan budaya Bali bersama penggiat-penggiat seni kerawitan di Bali. Semangat!